Mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus. Pertemuan 1, kita membahas mengenai pengertian auditing, profesi akuntan publik, tipe auditor, tujuan auditing, tahapan serta jenis audit. Pengertian auditing. Pengertian auditing menurut Profesor A.A. Arens dan Profesor J. Kalobek adalah suatu proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti mengenai suatu informasi terukur dari suatu satuan atau entitas usaha untuk mempertimbangkan dan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut ASOBAK atau Statement of Basic Auditing Concept, auditing adalah proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi suatu bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian dan tindakan ekonomi untuk dapat menentukan tingkat kesesuaian antara suatu pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan untuk menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Berdasarkan definisi di atas, maka elemen fundamental dari audit adalah: pertama, informasi yang dapat diukur dan kriteria yang ditetapkan. Yang kedua, entitas ekonomi seperti CV, PT, firma, dan koperasi. 3. Pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti. 4. Orang yang kompeten dan independen. 5. Pelaporan. Hal yang perlu diperhatikan dalam auditing adalah: pertama, proses sistematik merupakan rangkaian prosedur dan proses yang logis, terstruktur, dan terorganisasi. Yang kedua, tingkat kesesuaian dinyatakan dalam bentuk kualitatif, yaitu kewajaran laporan keuangan, serta kuantitatif, yaitu persentase pencapaian target. Yang ketiga, asersi tindakan dan kejadian ekonomi. Asersi adalah suatu pernyataan secara menyeluruh pihak yang bertanggung jawab atas suatu pernyataan. Yang keempat, kriteria ditetapkan, yaitu kriteria berdasarkan PAI dan SAK. Yang kelima, evaluasi bukti objektif, yaitu penyampaian data apa adanya serta senyatanya, tidak bias dan tidak berpihak. Selanjutnya, penyampaian hasil berbentuk laporan tertulis antara asersi dan kriteria yang ditentukan. Pemakai yang berkepentingan ialah investor, pemerintah, kreditor, serikat pekerja, perusahaan, asosiasi dagang, buruh, dan masyarakat. Profesi akuntan publik mempunyai syarat menjadi profesi. Yang satu adalah pendidikan minimum S1 dan tambahan profesi. Selanjutnya setelah S1, yang kedua mendapatkan izin dari pihak pemerintah. 3. Mengikuti kode etik profesi. Syarat pendirian KAP: 1. Berdomisili di wilayah NKRI. Yang kedua, memiliki register akuntan. 3. Lulus ujian sertifikasi akuntan publik yang dilaksanakan IAI. 4. Memiliki pengalaman kerja minimal selama 3 tahun sebagai akuntan dan pengalaman audit umum minimal 3.000 jam reputasi baik. 5. Menjadi anggota IAI. 6. Telah menduduki jabatan manajer atau ketua tim audit umum sekurang-kurangnya 1 tahun. 7. Wajib memiliki KAP atau bekerja di koperasi jasa audit. Hierarki KAP atau kantor akuntan publik: pertama, terdiri dari partner. 2. Manajer. 3. Akuntan senior. Tugas partner adalah mereview pekerjaan audit, menandatangani pekerjaan audit, menyetujui masalah fee, penanggung jawab atas semua yang berhubungan dengan audit. Sedangkan manajer, tugas manajer adalah mengawasi langsung pekerjaan audit. Yang kedua, mereview lebih lanjut pekerjaan audit. 3. Melakukan penagihan atas fee audit. Tugas akuntan senior: pertama, bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit, mereview pekerjaan para akuntansi junior. 4. Akuntan junior. Tugas akuntan junior adalah bertanggung jawab terhadap pekerjaan lapangan, melaksanakan dan memberikan pendapatan bagian dari pekerjaan audit. Jasa akuntan publik: jasa atestasi, memberikan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan asersi suatu entitas dengan kriteria yang ditetapkan. Audit laporan keuangan historikal. Yang kedua, pemeriksaan examination atau penelaahan review dengan cara mewawancara. Prosedur yang disepakati bersama. Selanjutnya, jasa non-atestasi. Ada jasa akuntansi atau pembuatan laporan keuangan, ada jasa konsultasi manajemen atau manajemen advisory service, ada jasa perpajakan, pelaporan, dan pengisian pajak. Ujian sertifikasi akuntan publik atau USAP dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan Mei dan November, dilakukan dalam waktu 2 hari dengan ujian meliputi 1 teori dan praktek akuntansi keuangan. Yang kedua, auditing dan jasa profesional akuntan publik. 3. SIA. 4. Perpajakan dan hukum komersial. Tipe auditor: ada auditor intern, ada auditor eksternal, dan ada auditor pemerintah. Selanjutnya, tujuan audit yaitu menyatakan suatu pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan, hasil operasional, dan perubahan posisi keuangan sesuai dengan PAI. Yang kedua, segmentasi audit: menempatkan jenis transaksi dan saldo perkiraan yang saling berhubungan erat yang dapat memudahkan pelaksanaan audit.
Jenis audit berdasarkan tujuan ada audit kepatuhan, ada audit operasional, dan ada audit laporan keuangan. Tahapan audit terdiri dari perencanaan dan perencanaan pendekatan audit, pengujian dan pengendalian transaksi, 3 pengujian saldo perkiraan, dan terakhir 4 penyelesaian audit dan penerbitan laporan. Demikian penjelasan sedikit dari Ibu mata kuliah ini, pertemuan 1. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.